Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bertemu kembali bersama ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita belajar tentang teladan mulia Asmaul Husna. Dan hari ini kita akan belajar tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Masih ingatkah kalian 5 Asmaul Husna tersebut? 5 Asmaul Husna tersebut yaitu Al-Malik yang artinya Maha Merajai, Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa, Al-Quddus yang artinya Maha Suci, As-Salam yang artinya Maha Sejahtera, dan yang terakhir Al-Mu'min yang artinya Maha Keamanan. Berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Nah, anak-anak, kemarin kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, latihlah diri kalian untuk berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 5 Asmaul Husna yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min antara lain yaitu pertama, menahan diri. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar tersebut? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Apabila anak yang bersalah tidak egois dan minta maaf, dan kalian pun mampu mengendalikan diri dan memaafkan yang bersalah, maka ketentraman akan diraih kembali. Perilaku menahan diri disebut dengan munazah an-nafsi, menahan diri dari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk dan merugikan orang lain. Contoh, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari perbuatan curang. Ini adalah sebagian dari akhlak meneladani Asmaul Husna yaitu Al-Malik. Yang kedua, mandiri. Nah, anak-anak ibu yang saleh dan soleha, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalian lihat gambar yang pertama ada seorang anak yang memasang dan memakai bajunya sendiri. Kemudian, gambar yang kedua ada anak yang sedang menyediakan buku sekolahnya sendiri. Gambar yang ketiga ada gambar seorang anak yang sedang memakaikan sepatunya sendiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu dengan kemampuan sendiri tanpa mengandalkan orang lain.
Mandiri harus dimulai sejak dini, seperti melakukan kegiatan makan sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri, membersihkan tempat tidur setiap hari sendiri, mengerjakan tugas sekolah dengan kemampuan sendiri, dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Perilaku mandiri merupakan salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz dengan mandiri hidup menjadi mulia. Oleh karena itu, kebersihan merupakan hal yang mendapat perhatian besar dari agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan sebagian dari iman. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Jadi, setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Namun, yang paling penting lagi adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sikap sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sekarang yang keempat yaitu menjaga lisan. Pernahkah kalian merasakan bahagia sebab kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata temanmu? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan. Kadang ia membuat orang senang hati dan di lain waktu membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah berbicara, pikirkan untung ruginya sebelum terucap menjadi kata-kata yang tidak baik. Lisan digunakan untuk berinteraksi dengan sesama. Namun dengan lisan, manusia juga bisa saling membenci. Jadi, kita harus menggunakan lisan dengan bijaksana. Contoh, gunakan lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu, dan amal soleh lainnya sesuai dengan tuntunan. Jauhkanlah dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, atau membicarakan kejelekan orang lain, mencela dan membuka aib seseorang. Dan kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Dengan kita dapat menjaga lisan kita, maka kita dapat meneladani Asmaul Husna As-Salam, karena salah satu perilaku meneladani Asmaul Husna As-Salam adalah dengan menjaga lisan. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, yang kelima yaitu hidup tertib. Bagaimana rasanya dikala ada anak berbuat gaduh saat sholat berjamaah? Apa yang kalian rasakan jika anak-anak berbicara waktu upacara bendera? Dan apa yang akan terjadi bila anak-anak menyeberang jalan dengan sembarangan tanpa melihat rambu-rambu? Dan bagaimana keadaan suatu pertandingan bila penonton membuat kekacauan dengan melemparkan botol ke lapangan? Suasana menjadi tidak aman,
Takut dan marah akan meliputi suasana batin setiap orang jika ketertiban tak diindahkan. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Baik ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut dengan tertib. Anak-anak yang soleh dan soleha, ketertiban membuat orang merasa aman. Ketertiban terbentuk apabila kita mentaati peraturan yang ada. Contoh, tidak melanggar peraturan sekolah. Kedua, bergotong royong. Yang ketiga, saling menghormati. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Mengikuti aturan inilah yang disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman. Menciptakan ketertiban merupakan salah satu cara untuk kita meneladani Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'min. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna sudah selesai. Nah, sekarang untuk mengetahui sampai mana batas pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan, alangkah baiknya coba kalian buka lembar aktivitasku. Di sana ada pertanyaan, bagaimana menjaga kebersihan? Pertama, bagaimana menjaga kebersihan badan? Yang kedua, bagaimana menjaga kebersihan lingkungan? Dan yang ketiga, bagaimana menjaga kebersihan hati. Nah, anak-anak, kalian isi bagian yang cara menjaganya. Cara menjaga kebersihan badan adalah, nah seperti itu ya anak-anak. Jangan lupa lembar aktivitasku ini nanti kalian salin pada buku tugasnya. Ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, di bagian lembar berikutnya ini ada ayo kerjakan. Dengan perintah, isilah kolom sebelah kanan dengan Asmaul Husna yang sesuai dengan pernyataan pada kolom sebelah kiri. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, jangan lupa bagian ini juga kalian salin ke dalam buku tugasnya. Silahkan dikerjakan sesuai dengan perintah daripada tugas tersebut. Silahkan kalian kerjakan dengan baik dan jawab sesuai dengan perintahnya. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna sudah selesai. Nah, anak-anak semua, semoga kita bisa meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna. Untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.